biasa. Penyembahan semua betul-betul menyembah Tuhan di tempat ini ajaib, saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama sekali lagi belajar. Tema bulan ini bertolak ke tempat yang lebih dalam, betul ya saudara? Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kerohanian kita, saudara. Firman-Nya pertama ada di Lukas 5 ayat yang keempat. Seperti temanya, kita boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, kalau Simon Petrus tidak bisa mendengar dan tidak melakukan, perintah ini akan cuma jadi sekedar perintah. Apakah Simon Petrus akan mengalami ikan yang berkelimpahan sampai jalannya tidak bisa ditarik, sampai jalannya hendak robek? Apakah akan mengalami kalau tidak dilakukan? Tidak akan mengalami kalau tidak dilakukan. Jadi kalau bulan ini firman yang Tuhan berikan kepada gembala di tempat ini bertolak ke tempat yang lebih dalam, harus ada sebuah aksi, saudara, dari kita. Harus ada sebuah action yang bersahutan dengan firman yang Tuhan berikan. Jangan biarkan firman itu hanya lewat sekedar firman dan saudara tidak mengalami. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Tapi yang menentukan apakah saudara akan mengalami atau tidak adalah siapa yang menentukan bahwa saudara mengalami atau tidak? Saya sendiri, saudara sendiri. Yang menentukan saya atau saudara mengalami adalah kita sendiri, saudara. Apakah firman yang Tuhan berikan ini bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan? Apakah kita bisa membuat aksi dari perintah itu? Saudara, kata dalam itu dalam bahasa Ibraninya batos, atau artinya ekstrim. Seringkali Tuhan rindu, Tuhan mengarahkan untuk kita melakukan hal-hal yang sedikit banyak mungkin ekstrim. Seperti hari itu Simon Petrus sudah semalaman tidak mendapatkan ikan sama sekali. Tetapi detik itu juga Yesus berkata, maju lagi ke tempat yang lebih dalam dan jala ikan. Dan terjadi gak, saudara? Dapat gak ikannya? Dapat. Seringkali Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang ekstrim, yang mungkin di mata manusia itu mustahil. Tetapi bagaimana kalau itu adalah jalan keluar dari permasalahan kita? Bagaimana kalau justru dengan melakukan hal yang ekstrim itu adalah jawaban dari doa kita? Sama, saudara, banyak di Alkitab yang Tuhan katakan lakukan ini dan mereka dapat terobosan. Abraham harus merelakan anaknya Ishak, anak satu-satunya. Tuhan berkata, korbankan anakmu yang tunggal satu-satunya. Dan saat Abraham taat, firman Tuhan berkata, langsung besok pagi-paginya Abraham langsung melakukan. Dan saat Abraham hendak melakukan, Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anakmu. Sekarang aku tahu bahwa betapa engkau mencintai dan mendengarkan aku. Dan setelah itu, saudara, Tuhan bersumpah kepada Abraham, memberkati Abraham, melimpahkan Abraham dengan janji yang luar biasa. Sampai hari ini, sampai kita semua ada lagunya ya, saudara. Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Siapa? Aku anaknya. Dan mari Tuhan. Sampai sekarang, saudara, Abraham disebut bapak orang benar. Karena satu
hal ekstrim yang dilakukan Abraham. Siapa lagi? Yosua. Aneh gak sih saudara? Mau menguasai kota saat Yosua mau menguasai Yeriko, Tuhan suruh apa? Suruh apa saudara? Kelilingin. Aneh ya? Di pikiran manusia berperang itu dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tetapi hari itu Tuhan berkata, lakukan yang ekstrim, kelilingin. Selama 7 hari, hari pertama sampai ke-6 sekali, hari ke-7 7 kali. Dan apa yang terjadi saudara? Temboknya rubuh. Temboknya rubuh. Dan bukan hanya temboknya rubuh, setelah temboknya rubuh, mereka menjarah saudara. Siapa di sini mau menjarah berkat? Siapa di sini mau menjarah berkat orang fasik? Ada loh firman-Nya saudara. Kalau kita mau menjarah, mari saat Tuhan berfirman untuk lakukan hal yang mungkin sedikit banyak ekstrim, mari lakukan aksinya. Mari lakukan apa saudara? Aksinya. Sepakat? Sepakat. Kita lanjutkan Efesus 6 ayat 12. Kenapa kita harus beraksi? Kenapa kita harus melakukan aksinya? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, lalu melawan penguasa-penguasa, lalu melawan dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat di kata kedua saudara. Apa kata keduanya? Perjuangan. Setiap kata di firman Tuhan ini hidup saudara. Artinya apa? Memang dalam hidup, dalam kerohanian itu harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Tidak pernah firman Tuhan berkata kita ongkang-ongkang kaki lalu semua roh-roh di udara habis. Lalu kemiskinan diangkat dari kota itu. Lalu berkat dicurahkan kepada orang-orang berdosa yang ongkang-ongkang kaki. Tidak pernah ada firman seperti itu saudara. Ada firman Tuhan mencurahkan berkat kepada yang dikasihinya pada saat dia tidur, ada. Tapi harus apa? Kepada yang dikasihinya. Tetap harus ada aksi yang dibuat untuk kita terus membuat Tuhan jatuh cinta dengan kita. Semuanya ini ada perjuangannya saudara, betul sekali. Semuanya ada perjuangan. Dan saya percaya kita semua di tempat ini mau jadi rohani yang dewasa. Amin. Tidak selamanya kita mau menjadi rohani yang firman Tuhan berkata terus minum susu lalu dibelai-belai setiap kita mengalami masalah. Tadi kakak yang WL sangat memberkati saya dengan satu statement. Seringkali kalau ada masalah dalam hidup, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang tidak enak, itu justru untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan untuk kita sengsara, bukan untuk kita dirugikan, bukan untuk kita terpuruk saudara, tetapi ada tujuan yang ajaib untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk kita menjadi lebih dewasa lagi dalam setiap kerohanian kita. Tapi apakah kita bisa lihat itu saudara? Apakah kita mau lihat itu? Ataukah selamanya kita cuma jadi bayi-bayi rohani yang disuguhkan susu, yang disuguhkan apa yang enak, apa yang kita suka? Atau kita mau bangkit dan menjadi rohani-rohani yang dewasa, yang di Yohanes dikatakan bisa makan makanan yang keras saat kita ditegur oleh pemimpin, oleh gembala, oleh orang tua, dan kita bisa mendapat pengertian. Itu rohani yang dewasa saudara.
Nah, firman ini adalah untuk saudara kita semua yang mau menjadi rohani yang dewasa. Sekali lagi ada perjuangannya. Ada perjuangannya saudara yang harus kita lakukan. Dan perjuangannya bukanlah melawan darah dan daging. Mungkin seringkali di pikiran kita, kalau kita butuh uang, maka cari pekerjaan. Kalau butuh uang, bekerja supaya dapat gaji, dapat uang, betul ya? Tidak ada kan di sini yang butuh uang lalu pikirannya mencuri gitu. Tidak ada kan? Tidak ada di dalam nama Yesus ya. Tetapi bagaimana? Apakah saudara pernah merenungkan? Bagaimana kalau hari itu saudara sedang butuh uang dan Tuhan berfirman untuk saudara keluar rumah, buka pintu keluar rumah dan tarik berkat Tuhan. Saya tarik setiap berkat-berkat yang jadi bagian saya yang ditahan oleh iblis harus lepaskan dan saya terima berkat saya hari ini. Dan dengan itu melakukan hal yang ekstrim sedikit saudara, maka berkat yang jadi bagian saudara itu bisa datang. Lebih mending mana saudara? Kerja 1 bulan atau keluar rumah paling 5 menit doa tarik berkat? Sebenarnya lebih mudah mana saudara? Berdoa, betul, sebenarnya lebih mudah berdoa. Tapi mungkin seringkali kita ini masih berpikir secara darah dan daging. Padahal harusnya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Roh menghadapi roh saudara. Kita semua percaya di sini kita punya manusia roh, betul ya saudara? Betul ya saudara? Tetapi seringkali banyak musuh juga dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa lebih dalam dan bertumbuh menjadi rohani yang dewasa. Dan apakah saudara siap menanggalkan itu? Contohnya apa? Mungkin keterikatan dalam diri kita. Mungkin ada yang masih cinta uang, ada yang masih terikat dengan gadget, dengan judi, dengan dosa. Apakah kita bisa mengizinkan Tuhan melepaskan itu? Sehingga pikiran kita ini dan cara kita mengatasi masalah bukan lagi secara darah dan daging, tetapi secara roh, di mana kita masuk lebih dalam bersama Tuhan. Apakah kita bisa mengizinkan Tuhan untuk melepaskan setiap keterikatan, melepaskan setiap kecenderungan yang lama, melepaskan setiap kemalasan, kemarahan, apapun yang masih melekat dalam jiwa kita? Sekali lagi supaya apa? Supaya kita bisa mendengar perintahnya dan melakukan aksinya. Supaya kita bisa mendengar apa sih yang ekstrim, walaupun mungkin kecil dan sedikit. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Karena sesungguhnya cara Tuhan dan jalan Tuhan itu jauh lebih mudah saudara, dibanding cara yang daging, yang darah dan daging itu. Yang kita pikirkan dengan darah dan daging kita. Cara Tuhan itu di atas semuanya. Lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan kita akan mengalami Tuhan lagi di sana. Wow! Siapa saudara yang mau, boleh angkat tangannya. Yang mau mengalami, yang mau melakukan dengan cara Tuhan, boleh angkat tangannya saudara. Amin, kita semua di tempat ini ya saudara. Tapi sekali lagi, apakah kita mau melepaskan setiap yang masih membebani kita? Kutuk masa lalu mungkin juga saudara. Intimidasi dari iblis. Apakah kita mau bisa berkata, iblis jangan intimidasi
saya. Setiap iblis mulai membisikkan, kamu, keluargamu belum diselamatkan. Bagaimana kamu bisa menginjil kepada orang lain? Apakah kita bisa berkata, stop iblis? Sebab aku tidak akan pakai cara darah dan daging, tetapi memakai cara dan jalan Yesus Kristus Tuhan. Memakai cara dan jalan surga yang rohani, yang lebih dalam. Justru saat aku menginjil, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas keluargaku yang belum diselamatkan. Sekali lagi saudara, stop pakai cara dan berjuang melawan darah dan daging. Tetapi mari sebagai rohani-rohani yang dewasa, kita melakukan dengan cara Tuhan, dengan roh yang kuat. Kita akan belajar tentang kekuatan roh saudara. Kita harus sadar bahwa kita ini punya roh yang lebih besar. Kita mau baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya percaya saudara sudah tahu ayat ini. Tapi biar pagi hari ini kita diingatkan sekali lagi. Boleh saya ajak kita semua bangkit berdiri supaya tidak ada yang mengantuk. Dan kita mau baca firman ini dengan keras. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Berkata untuk dirimu sendiri ya saudara. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Silakan duduk saudara. Kita perlu ingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun. Dari roh kemiskinan, dari roh kemalasan, dari roh kemarahan, dari roh hutang, dari roh yang membuat rugi bisnis kita. Roh kita jauh lebih besar dan kita dapat menguasainya. Kita harus tahu bahwa, boleh di next, firman Tuhan berkata seperti ini saudara, bahwa semua yang darah daging, semua yang kelihatan, ini versi bahasa Inggrisnya saya terjemahkan ya saudara, apa yang visible atau apa yang kelihatan itu sementara. Tetapi apa yang tidak kelihatan yang ada di roh itu yang kekal. Dan boleh selanjutnya di Yohanes dikatakan yang invisible, yang tidak kelihatan yang ada di roh itu justru yang menggerakkan yang visible, yang kelihatan. Bahasa Inggrisnya dikatakan the invisible moving the visible. Sekali lagi artinya, seringkali yang tidak kelihatan yang ada di roh itu saudara, setiap doa kita, setiap deklarasi kita, setiap penyembahan kita, setiap peperangan rohani kita, itu yang menggerakkan yang darah dan daging. Jangan kebalik saudara. Jangan berpikir yang darah dan daging saat kita kerjakan itu menggerakkan yang di roh. Tidak. Firman Tuhan berkata, the invisible moving the visible. Yang tidak kelihatan, yang kita lakukan di roh, itu justru yang menggerakkan yang darah dan daging. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Hari itu saya dipercaya untuk menjadi ketua acara di ibadah KKR anak-anak muda. Dan itu pertama kali saya dipercayakan menjadi ketua acara dan memimpin acara, mengelola acara pertama kali. Dan saya coba kelola dengan apa yang saya tahu, dibimbing dengan kakak-kakak rohani. Tetapi sejujurnya saudara, hari itu saya belum mengerti tentang hal ini. Saya belum mengerti bahwa apa yang kita kerjakan di roh itu justru yang menjamin dan terjadi di yang daging. Hari itu saya belum mengerti. Dan saya mencoba mengerjakan dengan seperti ayat di Efesus tadi, dengan yang darah dan daging. Saya buat checklist semuanya, saya pasti
tugas mereka, saya siapkan opening yang wow, saya siapkan acara yang wow, saya pastikan pemusik latihan dengan baik. Tetapi ada satu yang kurang, saudara. Ternyata kami kurang berdoa. Kami berdoa tapi hanya beberapa kali saja. Bukan itu yang kami prioritaskan. Itu salah. Dan saya berdoa dari kesalahan saya, jangan terulang lagi di tempat ini atau dimanapun. Hari itu kami kurang doa, saudara. Dan apa yang terjadi? Hari itu acaranya sedikit banyak kacau. Listriknya konslet, LED-nya tidak nyala, openingnya kacau, pemusiknya bingung, pembicaranya tiba-tiba minta ini, minta itu, dan banyak sekali hal yang tidak diinginkan terjadi. Cuma karena apa? Waktu saya merenungkan, oh iya ya, harusnya kita ini doa, puasa, sungguh-sungguh setiap hari mengawal acara ini. Bukan cuma doa waktu kumpul, tapi setiap pribadi harusnya mengawal acara ini. Dan dari situ saya mulai belajar. 3 bulan kemudian, saya dipercayakan hal lain, saudara. Ini pertama kali juga saya dipercayakan. Hari itu di ruang ibadah gereja kami mau disemprot insulasi, saudara, atapnya supaya tidak panas ruang ibadahnya. Karena di Bekasi itu sangat panas, saudara, betul-betul. Bahkan kalau saudara tahu, internet suka bilang Bekasi itu planet lain ya, saudara, karena macet, karena panas. Dan singkat cerita, hari itu atap gereja kami mau disemprot insulasi supaya mengurangi panas. Dan luasnya itu hampir sekitar 32 kali 16 meter, saudara. Jadi besar sekali. Dan uang yang siap dikeluarkan untuk semprot insulasi itu memang tahannya 10 tahun, tapi uang yang siap dikeluarkan itu lebih dari 100 juta, saudara. Dan hari itu saya dipercayakan untuk cari vendornya, saya dipercayakan untuk hubungi tukangnya, saya dipercaya untuk mengawal itu sampai selesai. Tetapi ada plot twistnya, saudara. Hari itu saya sedang kuliah di Singapura. Singapura sama Bekasi jauh ya, saudara. Jauh apa dekat? Jauh. Dan itu pertama kali saya dipercayakan hal itu. Tetapi hari itu waktu saya mulai berdoa, Tuhan, saya ini dipercayakan sebuah tugas yang besar. Kalau saya salah pilih vendor dan vendornya menipu, habis loh, saudara, lebih dari 100 juta. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan mulai ajari firman ini. The invisible moving the visible. Yang kita kerjakan di roh, saat kita bisa pegang di roh, yang di bumi, yang darah dan daging, itu akan jadi nyata seperti yang kita doakan. Dan akhirnya apa yang saya mulai lakukan, saudara, sambil cari vendor, saya sambil doa, puasa, sungguh-sungguh saya berdoa, pilih vendor, Tuhan, saya harus pilih yang mana. Setiap saya hubungin, setiap saya melakukan pekerjaan ini, saya betul-betul bawa dalam doa. Dan saya mengawal di dalam roh. Karena sesungguhnya saya nggak bisa kawal di realnya juga kok. Saya di Singapura. Karena pekerjaan yang mau dilakukan di Bekasi. Dan saya belum pulang, itu masih sekolah, masih kuliah. Tetapi saya betul-betul belajar, Tuhan, saya mau belajar untuk mengawal di roh. Saya tidak mau pakai cara darah dan daging, tapi saya mau pakai caramu yang ilahi. Dan kalau saya mau pakai cara yang darah dan daging ya, saudara, saya kan gampang ya, bisa hubungi teman saya yang di Bekasi, coba keliling cari vendornya, yang bagus mana, yang rekomen mana, coba itu tolong ditemenin tukangnya, diawasin, jangan sampai ada yang lubang, jangan sampai ada yang dirugikan kitanya. Bisa saja kalau saya cuma mau pakai darah dan daging seperti itu.
Tetapi sekali lagi, the invisible moving the visible, saudara. Saat kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, apa yang roh kita doakan, apa yang roh kita kerjakan, itu yang akan terjadi. Dan saya betul-betul kawal hari itu, sambil di Bekasi juga ada yang membantu untuk mengawasi dan lain sebagainya. Tapi betul-betul saya kawal dalam doa. Dan hasilnya apa, saudara? Semuanya baik, bahkan kami dikasih bonus. Ada ruangan belakang yang biasanya itu untuk ibu-ibu yang menyusui, untuk anak-anak, itu dikasih bonus, dikasih insulasi juga, saudara, tanpa kami bayar. Dan banyak bonus-bonus lainnya, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sampai hari ini masih adem ruangannya, saudara. Cuma dengan apa? Mengawal di dalam roh. Hari ini mungkin apa yang saudara perlu kawal dalam roh? Anak saudara, cucu saudara, yang mungkin saat ini sedang menjauh dari Tuhan. Mungkin caranya berbeda, saudara. Kalau cara darah dan daging itu ngomelin, kamu yang gini-gini, kenapa kamu gini-gini, pulang malam terus, gak pernah ke gereja, cerewet. Mungkin itu cara lama darah dan daging. Tapi kalau cara yang rohani dewasa, mungkin cara Tuhan. Tetap berdoa masing-masing ya, saudara, tetap tanya Tuhan. Tapi mungkin cara Tuhan adalah setiap malam saudara berdoa dan saudara panggil di roh. Saudara berkata, anakku, cucuku, kakakku, adikku yang menjauh dari Tuhan, di dalam nama Yesus, kembali sekarang juga, kembali sekarang juga. Mungkin itu cara ekstrim, itu aksi ekstrim yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Mungkin. Atau mungkin saudara punya bisnis, dan bisnis itu belum menguntungkan. Sudah waktunya harusnya menguntungkan, tetapi belum menguntungkan. Mungkin cara yang darah dan daging akan berkata, oh saya cari pinjaman lagi saja, sampai bisnis ini bisa menguntungkan. Tapi sekali lagi mungkin, sekali lagi berdoa masing-masing ya saudara kepada Tuhan. Tetapi mungkin cara rohani dewasa, cara Tuhan adalah berkata kepada bisnis ini setiap hari. Mungkin kau bisa tumpangkan tangan bisnismu, kau bisa kelilingi tempat bisnismu, tokomu, saudara, dan berdoa, laku di dalam nama Yesus, menguntungkan laku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Kuncinya, saudara, yang tidak kelihatan oleh mata, yang di roh, itu menggerakkan yang darah dan daging. Sekali lagi, jangan kebalik ya saudara. Jangan melakukan yang darah dan daging untuk menyelesaikan masalah saudara. Itu sudah lewat, saudara. Kita semua di tempat ini rohani-rohani yang dewasa. Sekali lagi, amin. Ini saatnya kita membangkitkan manusia roh kita, bekerja dengan manusia roh kita, berdoa dengan manusia roh kita, dan kita akan lihat yang ajaib dan dahsyat itu pasti terjadi. Amin, saudara. Saudara, mungkin ini ada firman sedikit yang saya baru dapat tadi pagi. Kalau saudara berkata, Kenis, saya sudah berapa kali lakukan itu, tapi kok kayaknya tidak ada hasil. Tadi pagi Tuhan mengingatkan saya bahwa kongco saya atau papa dari opa saya itu pernah mendapat janji Tuhan yang berkata di Mazmur 37 ayat 25-26, saya bacakan saja. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Hari itu ayah dari opa saya mendapat janji Tuhan ini. Tetapi ini janji Tuhan, tetapi nyatanya hari itu beliau adalah seorang pendeta dan beliau punya anak 8.
Setiap bulan tanggal 10 PK persembahan kasih yang beliau dapat sebagai pendeta itu sudah habis ludes, saudara. Padahal firman-Nya berkata, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Bahkan mereka menjadi berkat, menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Kenyataan yang darah dan daging dengan janji yang belum kelihatan berbeda jauh ya saudara. Tapi apa yang ekstrim yang kongco saya, yang ayah dari opa saya tetap lakukan? Beliau tetap memberkati orang-orang miskin. Beliau tetap jalan ke gang demi gang. Kalau ada orang yang sakit, dibelikan obat, dibelikan makanan, dirawat, dijenguk, didoakan. Bahkan dengan uang yang tanggal 10 sudah habis. Dan tahukah saudara, hari ini saya lihat janji Tuhan ini digenapi. Dari 8 anaknya, 7 ada di Kanada dan semuanya punya pekerjaan yang baik, punya rumah bagus di Kanada. Bahkan ada yang rumahnya itu belakangnya hutan, saudara. Kalau kadang-kadang kalau bangun ada rusa datang ke halaman belakang rumah, ada air mancurnya, bagus sekali, kayak rumah mahal sekali, saudara. Betul-betul janji Tuhan ini digenapi. Tetapi memang kongco saya tidak sempat melihat ini. Beliau sudah pulang ke surga terlebih dahulu. Tetapi apakah janji Tuhan digenapi? Iya, janji Tuhan digenapi. Jadi saudara, kalau Tuhan berfirman untuk kita melakukan sesuatu yang ekstrim, jangan putus asa. Jangan putus asa setelah seminggu, jangan putus asa setelah sebulan, jangan putus asa setelah setahun, jangan putus asa bahkan setelah 10 tahun, saudara. Sebab anak cucu saudara dan saya yang akan menikmati dan memperoleh janji itu mungkin. Jangan putus asa, saudara. Amin. Amin.